Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti, usia 62 tahun dari Solo. Sudah lebih dari 35 tahun, saya mendampingi suami saya, Pak Raffi, dan baru kali ini saya merasa benar-benar bingung dengan tingkah lakunya. Beberapa minggu terakhir saya perhatikan Mas Raffi itu sering sekali bangun tengah malam. Bukan ke kamar mandi, bukan juga karena tidak bisa tidur, tapi ke dapur, diam-diam. Awalnya saya pikir dia lapar, mungkin mau bikin mie instan. Tapi yang dia lakukan malah lebih aneh. Dia buka oven terus, memanggang bawang putih. Saya tanya baik-baik, "Mas, kamu kenapa? Mau masak buat siapa tengah malam begini?" Dia cuma senyum kecil dan bilang, "Nggak apa-apa, Yan, tidur lagi aja." Tapi itu bukan sekali. Sudah 3 kali saya lihat sendiri. Dan Mas Raffi itu, ya tetap sama. Senyum, ngelak, diam-diam. Saya mulai cemas. Jangan-jangan dia menyembunyikan penyakit. Atau sedang dalam tekanan batin. Sampai akhirnya saya memberanikan diri menghubungi dokter. Andi, saya pikir lebih baik saya tanya langsung daripada nebak-nebak. Waktu saya baca pesan Bu Yanti di WhatsApp, saya langsung tersenyum. Karena ternyata yang dikira mencurigakan itu justru sesuatu yang luar biasa. Bukan penyakit, bukan depresi, tapi sebuah usaha kecil yang tulus dari seorang suami yang ingin tetap memberi, meski usianya sudah tak lagi muda. Dan hari ini, saya ingin mengajak Anda semua menyimak cerita ini lebih dalam. Kita akan bahas 3 jenis sayuran murah meriah yang ternyata diam-diam menjadi senjata pria usia 60 plus untuk menjaga sirkulasi darah, keseimbangan hormon, dan kehangatan dalam rumah tangga. Kalau Anda punya pasangan yang juga mulai punya kebiasaan aneh-aneh, jangan buru-buru curiga. Siapa tahu, dia sedang mencari cara untuk mencintai Anda dengan cara yang berbeda. Tulis di komentar 1 kalau Anda pernah merasa bingung dengan pasangan sendiri. Dan jangan lupa, tulis juga kota tempat Anda menonton video ini, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Waktu Ibu pertama kali melihat Pak Raffi memanggang bawang tengah malam, apakah itu terjadi sekali saja atau berulang? Oh, bukan sekali, Dok. Sudah lebih dari 3 kali. Kadang jam 1, kadang hampir subuh. Dan tiap kali saya bangun, saya lihat dia di dapur diam-diam panggang bawang putih. Tapi anehnya, wajahnya itu tenang. Nggak terlihat seperti orang sakit atau bingung. Selain kebiasaan malam itu, apakah ada perubahan lain yang Ibu perhatikan dari beliau? Iya, ada. Dia jadi lebih semangat bangun pagi, lebih ringan geraknya. Bahkan saya sempat lihat dia bercermin diam-diam, sesuatu yang nggak pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi tetap saja, dia nggak mau cerita. Dan itulah yang bikin Ibu khawatir? Betul, saya takut dia menyembunyikan penyakit. Atau jangan-jangan dia merasa waktunya tinggal sebentar. Saya panik, dokter. Maka saya putuskan untuk tanya langsung ke dokter. Bu Yanti, kalau saya bilang, semua yang Pak Raffi lakukan itu bukan karena penyakit, tapi karena ingin tetap jadi suami yang membanggakan di usia senja. Apa Ibu percaya? Saya nggak tahu harus jawab apa, Dok. Hehe, dan itu wajar, Bu. Karena seringkali cinta laki-laki itu tak hadir dalam kata-kata, melainkan dalam diam, dalam tindakan kecil yang bahkan terasa aneh di mata orang lain. Yang Pak Raffi lakukan itu bukan keisengan. Beliau sedang berusaha menjaga satu hal, kehangatan. Dan yang beliau pilih bukan obat, bukan vitamin mahal, melainkan 3 bahan dapur yang mungkin ada di rumah kita semua, tapi menyimpan kekuatan besar untuk pria usia 60 tahun ke atas. Apa saja bahan itu? Dan kenapa tubuh pria merespon begitu cepat ketika 3 bahan ini masuk ke sistem peredaran darahnya? Kita akan bahas setelah ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya ke Anda yang sedang menonton. Kalau pasangan Anda diam-diam berubah, apakah Anda cukup peka untuk menangkap maksudnya? Tulis, saya pernah di komentar. Kalau Anda juga pernah merasa curiga, tapi ternyata itu bentuk perhatian.
Kalau kita bicara soal makanan yang bisa bantu pria menjaga vitalitasnya, banyak orang langsung pikir ke makanan laut, daging merah, atau ramuan mahal. Padahal ada satu bahan yang hampir selalu ada di dapur, yang justru menyimpan kekuatan luar biasa, bawang putih. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama alicin, tapi alicin ini tidak langsung tersedia. Dia baru terbentuk saat bawang digeprek, dicincang, lalu didiamkan beberapa menit sebelum dimasak. Dan alicin inilah yang bekerja seperti pelunak alami pembuluh darah. Ia bantu merilekskan dinding arteri, menurunkan tekanan darah, dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ yang paling menentukan rasa percaya diri pria. Saya sering bilang, bagi pria di atas usia 60, sirkulasi adalah segalanya. Karena kemampuan ereksi bukan soal keinginan, tapi soal apakah darah bisa sampai ke tempat yang tepat dengan tekanan yang cukup. Saya pikir awalnya Mas Raffi panggang bawang cuma karena suka baunya, Dok. Ternyata dia sedang merawat dirinya dari dalam ya. Betul, Buyuk Dere. Dan saya senang sekali waktu tahu beliau panggangnya bukan sekadar gaya. Karena cara mengolah bawang putih juga menentukan efeknya. Sebaiknya digeprek, diamkan 5 menit, lalu bisa dipanggang dengan kulitnya, ditumis sebentar, atau bahkan ditelan mentah kalau sanggup. Alicinnya akan terbentuk dan bekerja sebagai agen vasodilatasi, pelancar pembuluh darah alami. Ada satu pasien saya, Pak Darto, usia 70 tahun. Beliau bilang, saya nggak tahu kenapa, tapi setelah seminggu makan bawang putih tiap malam, saya merasa lebih hangat, tidur lebih nyenyak, dan lebih yakin untuk pegang tangan istri saya. Kalimat itu sederhana, tapi bagi saya itu tanda bahwa tubuhnya mulai bicara kembali. Dan yang menarik, manfaat bawang putih tidak datang tiba-tiba, tapi dengan rutin tubuh mulai merespons. Hangat, ringan, lebih percaya diri, semua tanpa pil, tanpa suplemen, tanpa tekanan. Cuma dari satu siung bawang yang dulu sering kita remehkan. Kalau bawang putih bisa kita anggap sebagai pelumas alami pembuluh darah, maka sayuran berikutnya, beet, adalah penguat tekanannya. Warnanya merah keunguan, rasanya agak manis tanah, dan sering dianggap hanya hiasan salad. Padahal, beet adalah sumber nitrat alami yang sangat tinggi. Begini cara kerjanya, nitrat yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi oksida nitrat, yaitu molekul yang membantu melebarkan pembuluh darah. Semakin lebar pembuluh, semakin lancar aliran darah. Dan ingat, ereksi bukan soal keinginan saja, tapi soal aliran darah. Ketika oksida nitrat meningkat, maka tekanan darah membaik, suplai oksigen ke otot meningkat, dan sirkulasi ke organ vital juga jauh lebih optimal. Itulah mengapa beet sering disebut sebagai booster alami untuk pria. Ada studi yang menunjukkan bahwa konsumsi jus beet selama 6-14 hari dapat meningkatkan stamina fisik, mempercepat pemulihan otot, dan dalam beberapa kasus, meningkatkan kepercayaan diri pria saat bersama pasangan. Sekarang saya ingat, Dok, Mas Raffi sempat minta dibelikan beet tiap belanja. Saya pikir cuman iseng. Ternyata dia tahu manfaatnya lebih dulu dari saya ya. Bisa jadi begitu, Bu. Karena pria kadang diam-diam lebih giat belajar saat merasa kehilangan sebagian dirinya. Dan yang menarik, beet ini bisa dikonsumsi dengan sangat sederhana. Bisa dikukus, lalu dipotong dadu, dicampur ke salad, atau di jus pagi hari bersama jahe, apel, atau jeruk nipis agar rasanya lebih segar. Yang penting, konsisten. Karena efek dari nitrat alami ini akan terasa maksimal jika tubuh terbiasa mengolahnya setiap hari. Saya punya pasien Pak Herman, usia 66. Beliau bilang, dulu saya merasa cepat ngos-ngosan. Sekarang saya naik tangga 2 lantai aja nggak nyadar. Dan saya bangga bisa genggam tangan istri saya lagi tanpa merasa minder. Dan semua itu dimulai dari 1 gelas jus beet setiap pagi. Saya ingin tanya dulu ke bapak-bapak yang sedang menonton, kapan terakhir kali Anda merasa tubuh Anda benar-benar berfungsi seperti dulu? Bukan hanya soal tenaga, tapi soal semangat, gairah, dan kedekatan dengan pasangan.
Kalau jawabannya sudah lama sekali, saya ingin mengajak Anda melihat kembali satu bahan sederhana. Seledri. Ya, seledri. Sayuran hijau yang seringkali hanya jadi pelengkap sup atau garnish pinggir piring. Padahal, seledri mengandung banyak zat aktif luar biasa. Salah satunya adalah apigenin, senyawa yang dalam beberapa studi disebut mampu membantu menjaga keseimbangan hormon pria, terutama testosteron. Testosteron ini bukan cuma soal fungsi seksual, tapi juga soal energi harian, massa otot, bahkan suasana hati. Seledri juga mengandung kalium dan magnesium yang sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan memperlancar sirkulasi darah. Dan yang paling menarik, ada senyawa bernama VTL-Leads yang dalam penelitian awal berpotensi membantu relaksasi otot polos pembuluh darah dan mendukung fungsi pria yang lebih responsif. Saya pikir seledri cuma buat sayur SOP, Dok, tapi ternyata bisa bantu hormon juga ya? Betul sekali, Bu. Dan bukan hanya hormon. Seledri juga tinggi air dan bersifat diuretik alami, jadi membantu tubuh membuang kelebihan natrium, yang berarti tekanan darah jadi lebih terkontrol. Sekarang saya ingin bertanya ke para istri yang sedang menonton. Pernahkah Anda merasa pasangan Anda mulai lebih diam, lebih cepat lelah, atau kurang percaya diri? Kalau iya, jangan buru-buru menyalahkan usia. Bisa jadi tubuh mereka sedang kekurangan bahan bakar yang tepat, dan salah satu bahan itu ada di dapur Anda. Coba mulai dari yang kecil. Tambahkan batang seledri ke jus pagi, campurkan ke orak-arik telur, atau tumis ringan bersama bawang putih. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari klinik, tapi bisa saja dari satu ikat seledri segar di pasar tradisional. Saya punya pasien, Pak Sugeng, 65 tahun, yang awalnya merasa dirinya sudah selesai. Tapi setelah istri mulai rajin buatkan jus seledri tiap pagi, beliau bilang, "Saya nggak tahu ini sugesti atau bukan, Dok. Tapi saya merasa, saya kembali hadir di rumah ini, bukan cuma sebagai ayah, tapi sebagai laki-laki." Bapak-bapak sekalian, kalau hari ini Anda merasa tubuh Anda sudah tidak seperti dulu, cepat lelah, mudah marah, kehilangan semangat, saya ingin katakan satu hal, itu bukan akhir. Tubuh Anda bukan rusak, bukan gagal, tapi hanya sedang minta perhatian. Dan perhatian itu bisa dimulai dari hal paling sederhana yang Anda lakukan dengan ikhlas setiap hari. Karena merawat tubuh bukan hanya urusan medis, itu juga bagian dari amanah, dari syukur atas nikmat kehidupan yang Tuhan titipkan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menciptakan tubuh ini dengan sempurna, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan menyediakan bahan-bahan alami di bumi ini sebagai sarana untuk memulihkan, bukan hanya bertahan. 3 sayuran tadi, bawang putih, bit, dan seledri, bukanlah keajaiban. Tapi mungkin merekalah jalan kecil yang Tuhan bisikkan di tengah kesunyian perjuangan Anda. Dan kalau Anda sedang berjuang dalam diam, seperti Pak Raffi, ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat usaha kecil Anda, dan Dia cukupkan kekuatan bagi siapa yang ingin menjaga. Saya percaya, Dok, kalau kita jaga dengan niat baik, Tuhan bantu sisanya. Amin, Bu Yanti. Dan untuk Anda yang sedang menonton, mungkin inilah waktunya untuk mulai merawat lagi. Bukan demi kuat, tapi demi hadir sepenuhnya untuk istri Anda, untuk keluarga, dan untuk amanah hidup yang belum selesai. Irba Tenange Dr. Andi. Hari ini, kita tidak sedang bicara soal makanan. Kita sedang bicara tentang pilihan. Pilihan untuk tidak menyerah pada usia. Pilihan untuk tetap hadir sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai hamba yang bersyukur. 3 bahan sederhana, bawang putih, bit, dan seledri, bukanlah ramuan ajaib, tapi mereka adalah bentuk ikhtiar. Dan bagi pria usia 60 tahun ke atas, menjaga kesehatan seksual pria bukan soal malu. Itu adalah bagian dari menjaga cinta, martabat, dan kebahagiaan rumah tangga. Irmi Besh, Bu Yanti. Saya bersyukur Mas Raffi nggak pilih diam terus, dia bergerak meskipun pelan.
Dan dari dapur kecil kami, dia memulai lagi perjuangannya untuk mencintai saya dengan cara yang baru. Irupati are Dr. Andi. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke sahabat Anda. Karena menjaga kesehatan seksual pria bukanlah urusan pribadi semata. Ini juga tentang keluarga, tentang hubungan, tentang harga diri yang ingin tetap hidup. Tulis di komentar, saya siap mulai dari dapur. Dan jangan lupa subscribe, karena minggu depan kita akan bahas lebih dalam bagaimana pola makan, tidur, dan pikiran. Semuanya terhubung dalam menjaga kesehatan seksual pria secara utuh. Terakhir, catatan penting secara medis. Semua informasi yang disampaikan dalam video ini adalah hasil kajian ilmiah dan pengalaman klinis. Namun, jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, tekanan darah tinggi, diabetes, atau sedang konsumsi obat rutin, selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum melakukan perubahan pola makan. Saya Dr. Andi, pamit undur diri. Semoga tubuh Anda sehat, pikiran Anda jernih, dan hati Anda selalu hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.